dengan membaca sebagian dari zikir pagi petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Sampai mana Mas tadi Mas? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah, mudah-mudahan Allah karuniai kita istiqomah sampai kita nanti wafatnya husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau tilawah terlebih dahulu dan tadabbur Al-Qur'an daripada surah Al-Baqarah ayat 217 sampai mungkin 218 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalu fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Artinya Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan yang Allah haramkan. Katakanlah, berperang dalam bulan yang Allah haramkan itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, mengingkari Allah, menghalang-halangi orang mau beribadah, salah satunya menghalang-halangi orang untuk masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah daripada dia berperang di bulan haram. Jadi ada dosa yang besar, hadirin. Beberapa yang disebutkan di ayat ini adalah menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Itu dosanya lebih besar daripada berperang di bulan haram. Berperang di bulan haram nggak boleh. Kalau ada orang yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, itu poin yang pertama yang dijelaskan di ayat ini, termasuk dosa yang besar luar biasa. Apa maknanya? Sebagian para ulama tafsir menjelaskan menghalang-halangi orang untuk dekat kepada Allah, menghalang-halangi orang untuk meneladani daripada sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk bagian daripadanya. Termasuk diantaranya juga menghalang-halangi orang untuk dapat hidayah, menghalang-halangi orang untuk ngaji, menghalang-halangi orang untuk ta'lim, menghalang-halangi orang untuk dapat kebaikan, dapat secercah nasihat. Kalau dia menghalangi orang untuk dapat itu, termasuk dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan sedangkan Nabi SAW juga telah pernah bilang, dan itu jadi renungan buat kita seharusnya, kata Nabi yang mulia, ballighu anni walau ayah, rawahu Bukhari. Di riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, kata Nabi yang mulia SAW, ballighu anni, sampaikan dariku walau ayah, walaupun satu ayat yang kalian ketahui. Berarti setiap kali di antara kita tahu satu kebaikan, tugasnya adalah untuk disampaikan. Pernah kita bahas riwayat Muslim, siapa yang menyembunyikan ilmu itu bagian daripada dosa yang sangat besar. Nyembunyiin ilmu nggak boleh. Kan kemarin karakter-karakter orang-orang kufar, Yahud, wan Nasara, mereka ingkar, disuruh masuk dalam keadaan sujud malah mereka membelakangi. Termasuk diantara mereka menerima sebagian ayat, membuang sebagian ayat yang lain, dan diantara mereka juga mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui padahal telah datang kebenaran kepada mereka. Itu ciri-cirinya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dosa yang sangat besar di antaranya adalah wasaddun an sabilillah, orang menghalang-halangi orang lain untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, termasuk dosa yang sangat besar adalah ingkar kepada Allah. Dia bisa berbuat syirik,
Dia bisa menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Dia termasuk orang yang na'udzubillahnya ya jemaah, kufur. Bahkan setelah dia beriman, dia kufur. Ini termasuk orang-orang yang mana dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, termasuk dosa besar adalah orang menghalangi masuk Masjidil Haram. Namun demikian, para ulama menjelaskan juga, Masjidil Haram itu kan pusat daripada masjid di seluruh dunia kan. Yang dimana kata Nabi yang mulia, sholat di Masjid Nabawi, masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain, illa kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram bukan 1000 tapi 100.000 kali lipat. Sekali sholat di Masjidil Haram, sholat sendiri bukan berjamaah, itu seperti 274 tahun Anda sholat di masjid lain. Kalau berjamaah, Allah tinggikan 27 derajat kali lipat dibanding sholat sendirian. Kalau 5 waktu, kalau 9 hari tinggal dikali aja. Tapi di nomor 3 ini, dosa yang paling besar itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Maksudnya para ulama juga menyatakan melarang orang masuk masjid, nggak boleh. Masjid itu rumahnya Allah. Maka masjid itu terbuka untuk semua manusia, untuk semua orang muslim, semua kalangan, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kelamnya beliau di masa lalunya, terbuka masjid. Bahkan orang kafir yang bertujuan untuk masuk ke dalam agama Islam boleh masuk masjid atau enggak? Boleh. Dengan tujuan bukan harbi, bukan untuk memerangi, tapi dengan tujuan mereka masuk ke dalam masjid untuk ikrar syahadat. Makanya biasanya dimasuki masjid, lalu pihak yayasan masjid atau mungkin pihak masjid, DKM, takmir, itu memberikan surat pernyataan bahwa beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini suratnya beliau bisa kayak diberikan satu lembar kertas menyatakan beliau telah bersyahadat di masjid ini pada jam segini di tanggal segini dan ini menjadi muslim. Lain cerita kalau dia masuk tujuannya untuk memerangi, itu lain cerita. Tapi kalau masuk tujuannya untuk mendapatkan iqrarus syahadat, mengikrarkan syahadat yang beliau hendak ucapkan, maka itu diperkenankan. Termasuk dosa besar menghalang-halangi orang masuk masjid. Jadi masjid itu rumahnya Allah, masjid itu harusnya jadi tempat yang paling aman dan tempat yang paling nyaman. Dan kemarin tuh paling berasa. Di antara kita tuh kayak kebagi 2 kubu kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Maret besok 3 tahun yang lalu. Semenjak 14 Maret 2020 diumumkan bahwa ada satu virus yang namanya COVID. Masing-masing kita tuh kayak kebelah kebagi 2 kubu. Satu yang kubu ekstrim, takut, sampai-sampai semua digulung apa segala macam, nggak boleh dempet-dempet, harus berjarak segala macam. Kubu satunya yang santai aja, kubu satunya yang ini tempat yang paling aman, ini tempat yang paling nyaman, ini dan segala macamnya. Nggak apa-apa sih jemaah, nggak apa-apa. Masing-masing toh juga berdalil. Yang satu dalilnya la doror wala diror, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Yang satu dalilnya waman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk masjid dia pasti akan aman. Ya nggak apa-apa, ada dalilnya juga. Tapi kemarin itu cukup jadi pelajaran buat kita bahwa ya emang tempat yang aman nih di sini hadirin. Alhamdulillah di antara kita toh sampai detik ini Allah karuniakan masih hidup jemaah. Alhamdulillah masih hidup. Walaupun mungkin ada yang merasakan penyakit yang sesak apa segala macam, tapi alhamdulillah Allah karuniai kita masih hidup. Dan jamaah yang dirahmati Allah, yang mau dibahas ini adalah tentang yang jangan sampai melarang masuk ke rumahnya Allah. Baiknya emang jemaah, rumahnya Allah ini jadi tempat aktivitas yang paling aman, paling nyaman. Jangan dilarang-larang. Maka orang mau masuk ke rumahnya Allah, silahkan, fadhal. Orang mau masuk rumahnya Allah, silahkan. Ini ada tempat sholat, silahkan. Itu Quran, ambil Quran. Ini jadi tempat yang paling aman, paling nyaman. Dan banyak hal, kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan kalau kita pandang video-videonya.
Orang-orang itu akhirnya mereka mencari keamanan, ketenangan di mana? Masjid. Di saat ada malapetaka, musibah datang, bencana datang, orang-orang akhirnya di mana? Masjid. Karena masjid ini memang sudah dideklarasikan. Siapa yang masuk ke dalamnya kana aminan. Yang menjamin keamanannya itu bukan, mohon maaf, manusia. Bukan malaikat. Yang menjamin keamanannya adalah Allah Rabbul Alamin. Faman dakhalahu kana aminan. Ya kalau dia masuk ke dalam masjid aman. Aminan, aman itu ya aman dari mara bahaya dan segala bentuk macam-macamnya, maka dia aman. Masjid tempat amannya bukan main. Berikutnya hadirin jami'in rahmatullah. Yang keempat, dosa besar diantaranya adalah mengusir penduduk dari sekitarnya. Jadi mereka itu telah melakukan dosa besar di antara manusia termulia yang lahir di sana, tumbuh besar di sana, menjadi remaja di sana, putra asli kota Makkah dekat Ka'bah, Nabi Muhammad SAW. Tapi diusir. Nabi Muhammad, ya kita tahu bahwa itu perintah Allah juga untuk berhijrah. Awalnya hijrah ke Taif ditolak, lalu kemudian Allah karuniai, ini kamu hijrah ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya kota, Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Maka dari kota yang kecil itu bercahaya, memendarkan cahaya keimanan ke seluruh dunia. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, itu Nabi memang menjalankan perintah Allah. Tapi sebelum itu jauh-jauh, Nabi itu diusir dari kota Mekah, dari tempat kelahirannya Nabi sendiri. Nabi besar di sana, Nabi remaja di sana, diusir. Nabi sampai bilang, masih ingat dalam kitab Rahiqul Makhtum Al-Mubarakfuri dalam sirah An-Nabawiyahnya, beliau mengatakan, sungguh kota ini, maksudnya Mekah adalah kota yang sangat aku cintai. Kalau saja mereka tidak mengusirku dari kota ini, aku gak mau pergi sebenarnya. Tapi karena mereka tidak menginginkanku, lebih-lebih karena Allah telah mewahyukan untuk berhijrah, maka hijrahlah. Dan itu jadi tolak ukur. Dan itu jadi titik pijakan melompat lebih tingginya dari satu fase ke fase berikutnya. Fase Makkiyah menuju fase Madaniyah. Fase Madinah itu fase di mana Nabi SAW diterima dakwahnya. Lalu Nabi sangat powerful di sana. Lalu Nabi punya daerah teritorial, membangun bukan cuma tentang masyarakatnya, tapi juga membangun sistem kemasyarakatannya. Makanya disebut juga Madinah itu sebagai kota yang kecil, tapi dampaknya itu mengalahkan kota-kota besar yang dulu hegemoninya itu ada dua, Persia dan Romawi. Dari kota kecil loh jemaah, kota kecil yang panas, yang tidak sesubur Wonosobo tentu saja. Karena di sana terbatas tumbuhan yang bisa tumbuh, di sana nggak bisa nanam padi, yang bisa di sana kurma. Juga di sana keringnya luar biasa, nggak beda sama kita kan iklimnya iklim tropis, terjaga kelembaban suhu udaranya. Di sana naruh roti aja 1 jam itu roti yang tadinya empuk bisa keras sekeras batu jemaah. Kalau kita taruh roti sehari juga besok masih empuk, apalagi di Wonosobo, apalagi di desa kita, desa Garung. Kita baru nuangin air panas saja, semenit kemudian tuh air panas jadi air hangat langsung. Langsung bahkan udah lumayan agak-agak dingin, saking lembabnya terjaga suhu udara kita di sana beda. Nah termasuk dosa besar itu ketika orang mengusir penduduk kota Makkah dari tempat kelahirannya. Di antaranya kata para ulama, mereka melakukan dosa yang membuat Allah murka, mereka memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencintai kekasihku, aku mencintainya. Siapa yang memusuhi kekasihku, aku memusuhinya. Kan gitu ya. Yang cinta sama Nabi Muhammad, Allah akan mencintainya. Yang benci sama Nabi Muhammad, Allah akan membencinya. Dan jemaah, kita ini kan sudah mengalami kerugian 1 kali. Kerugian kita diantaranya adalah kita tidak hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rugi dalam tanda petik. Ini bukan masalah tentang
menjadi muslim ya bukan, maksudnya rugi nggak jumpa dengan Nabi, melihat wajahnya Nabi, duduk bersama Nabi, bermajlis di hadapan Nabi, mendengarkan ucapan-ucapan Nabi. Itu kan kerugian yang amat sangat buat kita kan. Kita nggak hidup sezaman dengan beliau. Kerugian ini jangan diperparah dengan besok ketika kita wafat kita nggak bisa masuk surga dan bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya maksud saya adalah kemarin kita nggak ketemu Nabi, jangan sampai besok di akhirat nggak ketemu Nabi lagi. Hari ini kita nggak ketemu Nabi karena kita berada jauh zamannya dengan Nabi. Besok kita mudah-mudahan ya ketemu sama Nabi. Mudah-mudahan besok kita masuk surga jumpa dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah, bisa duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersamai daripada perjuangan yang kalau waktu itu udah nggak berjuang lagi, tapi maksudnya adalah membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana kan enak jemaah. Kumpul sama baginda, kumpul sama orang-orang salih, melihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang ibunda bertemu bersama Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Fatimah putrinya Nabi, Maryam, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Karena enak ketemu sama perempuan-perempuan penghuni surga. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, jangan sampai kita memusuhi Nabi, membenci syariat yang Nabi bawa, menghalang-halangi orang mau menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi kecintaan kepada Nabi jangan sampai kita halangi selama, catat, selama bukan pelanggaran syariat. Ekspresi mencintai Nabi selama bukan pelanggaran syariat, selama bukan termasuk hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka ekspresi kecintaan itu diekspresikan boleh. Gimana contoh diekspresikan? Dengan mengucap sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Riwayat Imam Ahmad. Siapa yang sholawat kepada aku 1 kali saja, Allah balas sholawatnya berapa kali? Ashran, 10 kali. Bahkan datang seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, bukan sombong, maksudnya sahabat ini bukan sombong, tapi beliau bilang, ya Rasulullah, aku banyak banget bersolawat kepada engkau. Kalau sehari aku solawat 1/4 dalam 24 jamku, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, itu baik, fa in zid fahuwa khair. Tapi kalau ditambah maka lebih baik. Ya Rasulullah, kalau setengah gimana? Itu baik, fa in zid fahuwa khair, tapi kalau ditambah itu lebih baik. Ya Rasulullah, kalau semua waktuku kuhabiskan untuk solawat padamu, solawat untukmu, apa pendapatmu? Kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu yang kamu lakukan, seluruh harimu kau jadikan isinya solawat untukku, tuk fahammuk, Allah akan kabulkan semua permintaanmu. Gak cukup sampai di situ. Nabi melanjutkan sabda beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghafara laka dzanbuk, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allahu Akbar. Maka betul kalau solawat itu pengabul hajat. Betul gak? Betul. Solawat penggugur dosa, penghapus segala kesalahan dan kekeliruan, betul atau enggak? Betul. Tapi mintanya jangan cuma dunia, terlalu murah. Kata Nabi SAW, kalau saja dunia ini ada harganya di sisi Allah seperti 11 sayap seekor nyamuk, Allah nggak mau ngasih orang-orang kafir syurbatal ma, seteguk air, hatta kata para ulama muhaddisin setetes aja nggak bakal Allah kasih. Kalau ada harganya seperti 11 sayap seekor nyamuk, berarti karena orang-orang kafir dapat walau seteguk, 2 teguk, 3 teguk dan berteguk-teguk, berarti dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini
gak ada harganya di mata Allah. Tapi dunia harus jadi tunggangan kebaikan buat kita untuk meraih akhirat. Jadi jangan dipikir akhirat itu part yang berbeda, dunia itu part yang berbeda. Enggak, mereka ini satu kesatuan. Kita harus tunggangi dunia untuk dapat akhirat. Tulis di kolom komentar ya sahabat, kita harus menunggangi dunia untuk mendapatkan akhirat. Maka caranya hadir di majelis ilmu. Ini kan namanya menunggangi waktu untuk meraih keberkahan bermajelis. Mengendarai motornya, sandalnya, mobilnya, itu kan namanya menunggangi titipan Allah berupa sandal, motor, mobil untuk bisa meraih akhirat. Menunggangi hartanya dengan cara disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Menunggangi asetnya untuk wakaf produktif dan segala bentuk macam-macamnya. Itu namanya menunggangi. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Diwakafkan di jalan Allah. Itu yang akan abadi dan menjadi bekal kita selama-lamanya. Kembali dalam bahasan. Jadi yang pertama, dosa besar diantaranya adalah menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Yang kedua, mengingkari Allah. Yang ketiga, menghalangi orang masuk Masjidil Haram. Lebih umumnya ke semua masjid. Maka masjid jangan ditutup. Yang keempat, mengusir penduduk Mekah dari sekitar kota Mekah. Itu semua lebih besar dosanya dalam pandangan Allah daripada berperang di bulan haram. 4 itu. Jangan usir orang dari masjid, jangan mengingkari Allah, jangan menghalang-halangi orang untuk menuju Allah, jangan mengusir penduduk di sekitar Mekah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini 2 kali sudah kita pelajari. Sebelumnya kita ketemu ayat juga, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang ini juga kita ketemu diantaranya wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi kalau ayat sebelumnya Al-Baqarah juga al fitnatu asyaddu minal qatl, kalau ini wal fitnatu akbaru minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Waktu itu saya sudah menjelaskan, hanya saja mengulangin aja jamaah. Maksudnya fitnah di sini apa? Masih ingat enggak kemarin? Fitnahnya di sini apa maksudnya? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Apa ya Anda? Musyrik. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama, di antaranya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir terbaik, maksud daripada ayat al fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini maksudnya kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas adalah berbuat musyrik. Jadi perbuatan musyrik itu lebih parah daripada membunuh. Makanya kalau dalam kitabnya Al-Imam Az-Zahabi Al-Kabair, dosa besar nomor 1 syirik, dosa besar nomor 2 membunuh. Membunuh tuh dosa besar jemaah, tapi ada yang di atasnya lagi dosa besar, yaitu syirik. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-fitnah di sini maksudnya adalah syirik. Dia mensekutukan Allah. Tapi ada pendapat yang lain. Fitnah dimaksud adalah orang memfitnah orang lain, merusak kehormatannya orang lain. Itu lebih parah daripada dia membunuhnya. Tapi kita pegang pendapat pakar tafsir terbaik dunia yang jelas Nabi mendoakan beliau tentu saja bahwasanya fitnah di sini maksudnya adalah kemusyrikan. Lalu berikutnya, barang siapa yang murtad di antara kamu, mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai kamu murtad dari agamamu. Artinya orang-orang kufar nggak akan pernah berhenti. Nanti kayaknya kita ketemu. Oh, sudah pernah ketemu deh kita. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahud dan Nasara nggak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti millahnya mereka. Termasuk ini, mereka tuh nggak bakal berhenti memerangi kaum muslimin sampai kaum muslimin itu mengekor, ziraan bidziraan, shibaran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kaum muslimin akan ikut.
Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Maksud Anda Yahud dan Nasara ya Rasulullah. Jawab Rasulullah apa? Faman. Kata Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Qala an-nabiyyu faman. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka, faman. Siapa lagi? Terus mereka akan buat siasa itu sampai kapan? Sampai kamu murtad an dinihi, dari agamamu. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kalau dia murtad, fayamut, mati, wa huwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir, faulaika, maka mereka habitat a'maluhum, dihapus semua amal baiknya karena mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahnya, orang 60 tahun dia beramal, umur 61 murtad jamaah, mati di umur 61. 60 tahun ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, habitat a'maluhum, Allah hapus semua amalan-amalannya. Fid dunya wal akhirah, amal di dunia dan amal yang berkaitan tentang akhirat dihapus. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah calon-calon penghuni nar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidun, selamanya, nggak bisa keluar. Makanya hal yang paling mahal dalam hidup ini, saat kita mampu berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat pembuka pintu surga. Jamaah, itu kita masuk surga itu kuncinya itu, bitokohnya itu, kartunya la ilaha illallah. Kata Nabi, Rasulullah pernah bersabda dengan kalimat yang sangat mulia, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, atau dia meyakini la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kunci surga tuh. Dia paham maknanya. Dia bukan cuma mengikrarkan ya jemaah, bukan cuma bilang-bilang doang, tapi dia paham maknanya, dia konsekuen dengan ucapannya, dia menerima komitmen atas ucapan itu, dia paham apa saja pembatal-pembatalnya. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah jangan cuma sekedar diucap tapi difahami. Jangan cuma sekedar diucap tapi dimaknai. Jangan cuma sekedar diucap tapi diketahui pembatal-pembatal apa saja yang mampu membatalkan la ilaha illallah. Di antaranya 10. Coba Mas Hadi diulangin Mas Hadi. 10 pembatal syahadat catatan Mas Hadi yang beberapa bulan lalu, masih ingat gak jemaah? Ada 10 yang membatalkan syahadatnya manusia. Apa saja? Yang pertama, syirik. Yang kedua, orang yang menjadikan sesuatu sebagai perantara dirinya dengan Allah. Yang ketiga, tidak mau mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang benar selain petunjuk Allah, termasuk meyakini agama lain itu benar selain daripada agama Islam. Termasuk dia, mohon maaf, meyakini ada Tuhan selain Allah. Berarti kan itu termasuk ya, meyakini ada agama, ada Tuhan selain Allah dengan mengucapkan kalimat selamat pada hari raya perayaan agama lain. Yang kelima, tidak
Oh, dia membenci kepada hukum-hukum yang Allah telah syariatkan. Yang keenam, menghina Islam. 7, melakukan sihir. 8, ya, memberi pertolongan kepada orang untuk membenci Islam dan memusuhi Islam. Yang ke-9, meyakini bahwa manusia itu bebas hidup berdasarkan hawa nafsu, nggak tunduk pada syariat Allah. Ya terserahlah, hidup-hidup saya kenapa ente yang repot, padahal Allah udah punya aturan main. Ini termasuk nih pembatal syahadat. Yang ke-10, yang terakhir, berpaling dari agama Allah. 10 ini dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba, syahadatnya batal. Dalil-dalilnya jelas, ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya jelas, sudah pernah kita utarakan. 10 pembatal syahadat. Kalau pernah melakukan, mengulangi syahadatnya. Harus diulangi syahadatnya jemaah. Apalagi kemarin banyak di antara kita, na'udzubillah, dengan gampangnya, kan cuma ucapan. Saya mah telur asin. Alasannya telur asin. Katanya cuma ucapan. Begitu kami tantang, oh kata Mas cuma ucapan ya. Iya Ustadz, emang apa? Habis ini Mas pulang ya, ketemu istri, terus bilang sama istrinya, kamu saya ceraikan. Berani bilang kayak gitu? Oh gak berani Ustadz. Loh katanya cuma ucapan, kan itu cuma ucapan Mas. Kenapa yang satu Anda bilang telur asin, yang satu Anda bilang gak berani? Kan katanya cuma ucapan. Tuh, tapi kan beda Ustadz. Lah, sama. Kenapa Anda membedakan yang satu telur asin, yang satu Anda gak berani bilang, saya ceraikan kamu wahai istriku. Kan sama-sama mengucap. Dalam Islam itu jamaah, ucapan itu gak ada yang sepele. Ucapan itu penentu halal haram. Ucapan itu penentu boleh atau tidak bolehnya. Ucapan itu penentu iman dan kufurnya seseorang. Iya kan? Coba jemaah yang dirahmati Allah, ayam sembelih aja gak mengucap bismillah, jadi haram dikonsumsinya. Kambing nyembelih gak mengucap bismillah, menjadi haram, gak boleh dikonsumsi. Binatang yang disembelih tidak mengucap nama Allah, maka dia menjadi haram. Coba bayangin itu. Kan bismillah itu cuma 1 detik ucapan, cuma ucapan. Kemaluan seorang wanita menjadi halal bagi laki-laki karena ucapan juga. Ucapan apa? Akad nikah. Padahal mengucap akad nikah itu cuma qabiltu. Kata para ulama, siapa yang dia menikah mengucap cuma qabiltu, sah nikahnya. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Dia ngucap qabiltu, sah. Mau ditambahin lebih jelas, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri mazkuri halan, sah. Atau dengan bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah. Itu kan ucapan. Tapi mengubah yang tadinya haram menjadi halal. Pun sebaliknya, yang halal bisa jadi haram gara-gara ucapan. Ucapan apa? Talak. Aku cerai kamu. Mulai ucapan itu terlontar, istrinya sudah ditalak. Kalau talak 1, talak 2 boleh kembali. Dalilnya Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh masih rujuk, tolak yang masih boleh rujuk 2 kali. Kalau sudah talak yang ketiga, saya ceraikan kamu, berlalu beberapa waktu, saya ceraikan kamu, berlalu beberapa waktu. Yang ketiga, saya cerai kamu, udah gak bisa rujuk lagi karena sudah 3 kali talak. Makanya gak boleh sembarangan mengucap, termasuk mengucap pada hari perayaan. Bukan cuma bulan Desember doang ya pada agama lain. Tapi semua perayaan agama manapun, lisan ini harus diam. Tidak boleh mengucap. Karena gak ada dalam Islam, kan cuma ucapan. Iman saya gak terganggu, iman saya gak berubah, iman saya enggak. Justru ucapan itu mencerminkan keimanan. Orang beriman dia tahu pakem-pakemnya. Gak akan dia mengatakan Allah punya anak. Ingat Allah berfirman Quran surah
Maryam. Surah Maryam ayat 90-an. Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita, Quran surah Maryam ayat 90-an. Lebih tepatnya ayat 90 dan 91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu ngamuk dia, pecah. Bumi itu terbelah, gunung-gunung runtuh serta gunung-gunung menyemburkan apa yang ada dalam perutnya. Karena apa? An da'u lirrahmani walada. Karena mereka mengucap Allah itu punya anak. Buka Quran. Surah Maryam ayat 90-91. Bagaimana bisa Allah punya anak? Bagaimana bisa sedangkan kita meyakini Allah ahadus samad lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Maka tentang keimanan harus dijaga betul. Lisan itu merepresentasikan keimanan. Apa yang difikir dilontarkan dalam lisan itu menggambarkan apa yang ada di kepala dan hatinya. Bagaimana dia tampil ke publik itu mencerminkan apa yang ada di kepala dan apa yang ada di hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang dia pakai baju apa itu mencerminkan apa yang ada di kepala dan hatinya. Pakai baju kayak gimana? Contoh, ada orang pakai baju, tulisan di belakangnya sini, nerakaku bukan urusanmu. Itu tuh dia rela pakai baju itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Urus saja syurgamu sendiri. Syurga belum tentu jadi tempatmu, nerakaku biar aku urus sendiri tuh. Dia tuh dengan bangga pakai tulisan kayak gitu di kaosnya, yaitu cerminan dirinya. Orang beriman nggak mau pakai kaos kayak gitu. Sama halnya seperti, mohon izin, kalau ada kaos lambangnya ada palunya, terus ada aritnya, apakah Anda mau pakai kalau ada kaos berlogo lambang kayak gitu? Ya nggak bakal lah. Ada logo palu aritnya, Anda nggak mau pakai pasti. Sama jemaah yang dirahmati Allah, kita itu tampil sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan kepala kita. Yang diucapkan itu merepresentasikan yang ada di kepala dan ada di hatinya. Orang beriman nggak mau mengakui Allah punya anak. Orang beriman tahu Allah ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang beriman tahu bahwa Rabbul Alamin hanya Allah, bukan yang lain. Maka hati-hati ya, ada ucapan-ucapan itu yang berpotensi membatalkan syahadat. Salah satunya mengucapkan ucapan selamat kepada perayaan agama lain. Maka hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Lalu barang siapa fayamut yang mati wa huwa kafir, dia dalam keadaan kafir, faulaika, maka itulah mereka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dihapus semua amal-amalnya. Amalan dunia, amalan akhirat hapus semuanya. Dan jamaah, kita ini lagi berjuang untuk husnul khatimah. Berjuang menutup hidup kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ibaratnya apalagi kita yang usianya sudah 60 tahun lebih, kita nih bentar lagi, kalau ibarat lagi lari maraton, kita tuh bentar lagi nyampe ke garis finish. Yang muda juga bukan berarti harus leha-leha, yang muda ayo bersiap. Garis finish kita kan nggak tahu ya di mana. Boleh jadi umur kita sampai ke 30, boleh jadi umur kita belum sampai 30. Ayo dikejar sampai ke finish terbaik yang Allah ridhoi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah Ali Imran, Allah berfirman, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apalagi Allah menstatementkan ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat 218,
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama orang-orang yang beriman. Kunci syarat pertama harus iman. Yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu secara bahasa hijrah secara bahasa artinya pindah, hijrah secara istilah artinya berpindah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Muhajir, orang-orang muhajir disebut hijrah adalah dia meninggalkan manahallahu anhu, apa yang Allah larang untuknya ditinggalkan sama dia. Dia menjauhi yang buruk-buruk, itu namanya orang berhijrah. Makanya kenapa sih kok sekarang tuh banyak banget ayo hijrah, ayo jadi lebih baik, ayo tutup tahun dengan hal yang baik, buka lembaran baru dengan hal yang baik. Itu tuh ngajak supaya kita jadi hamba yang lebih baik. Ngajak hijrah. Barang siapa yang beriman, walladzina hajaru, lalu kemudian mereka berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka tuh sungguh-sungguh di jalan Allah. Ya Allah, hamba sungguh-sungguh di jalanmu ya Allah. Sungguh ya Allah, hamba beriman dengan seiman-imannya iman. Hamba mau berhijrah totalitas. Hamba gak mau setengah-setengah ya Allah. Hamba gak mau ya Allah balik ke masa lalu hamba yang kelam, yang dulu, yang bejatnya bukan main, yang banyak dunia hitamnya. Gak mau ya Allah. Hamba putuskan untuk jahadu fi sabilillah, berjihad di jalanmu totalitas. Secara kafah, sempurna, menyeluruh. Orang jemaah sebagai harus paham ini ya, orang harus paham ini. Sebagaimana dulu Anda totalitas berbuat salah, harusnya setelah hijrah Anda totalitas dalam mengejar ridho Allah. Dulu Anda totalitas kok, jungkir balik Anda siap, bahkan makan riba Anda siap. Kalau kita muslim dan kita faham, kita harus menjauh dari riba. Stay away from riba. Jangan dekat-dekat dengan riba. Jauhkan diri dari riba. Jauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Jauh jemaah. Dulu dia totalitas. Untuk ini wah banting tulang. Sekarang begitu Allah bebaskan dia dari riba, dia menghindari itu, dia totalitas untuk mencari ridho Allah. Gimana caranya? Lakukan apa yang Allah sukai. Bidang apapun. Wajahadu fi sabilillah. Kalau kemarin Quran surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafaw wa thiqala, berangkat baik dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah dengan harta dan nyawa untuk nolong agama Allah. Sebagaimana dulu kita berbuat salah, sekarang balas jemaah. Sekarang dengan berbuat banyak kebaikan, sapu bersih semua amal soleh. Tolong yang bisa ditolong, bersamai yang bisa dibersamai. Hadirin, wakafkan. Kalau memang Anda punya banyak kendaraan, wakafkan. Kendaraan Anda ada 10, 12, yang tiap pagi cuma di garasi, Anda panasin, matiin lagi. Panasin, matiin lagi. Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapat kalau Allah lebihkan Anda dalam kendaraan ataupun dalam yang lainnya. Anda wakafkan di jalan Allah. Dipakai untuk antar kirim sayur mayur. Ngambil tempe nih, ada berapa keranjang? 8 keranjang. Nggak mungkin bawa tempe 8 keranjang pakai motor. Ini ada kendaraan saya wakafkan manfaatnya. Silakan untuk A, untuk B, untuk C.
diambil. Ada beberapa keranjang tahu, beberapa keranjang tempe, masukkan ke sana. Hari Jumat pagi, malam, Kamis sore di loading, ditata yang rapi. Jumat pagi ba'da subuh dibagikan gratis. Itu kan pahala jemaah. Saya ingat kalimat yang dulu pernah saya sampaikan. Mungkin jemaah lupa, tapi saya ingat kalimat yang sederhana ini. Kasih kepada Khalid bin Walid pedang, karena di situ bidangnya. Kasih kepada Utsman bin Affan harta, karena Utsman pandai, di situ bidangnya Utsman bin Affan. Kasih kepada Bilal bin Rabah kesempatan untuk mengumandangkan azan, karena memang sangat merdu suara beliau. Artinya sahabat-sahabat Nabi itu punya peran dan tugasnya masing-masing. Kalau tentang jihad, Khalid jagonya. Khalid, serahkan pada Khalid strateginya, bagaimana mengatur pasukannya. Khalid paling jago. Tentang harta, bagaimana memutarkan bisnis, roda cash flow seperti apa, produk apa yang akan laris. Kasih sama Utsman, Utsman jagonya di sana. Tentang suara yang merdu, mengumandangkan azan supaya orang tergugah untuk datang ke masjid, serahkan Bilal ahlinya, Bilal bin Rabah atau Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, serahkan sama beliau berdua. Sahabat Nabi bagi peran, bagi tugas. Dakwah gak bisa jalan sendiri. Gak bisa mikrofon ini sendirian jemaah. Gak bisa live streaming ini kalau tiba-tiba masang sendiri. Ya bisa aja, tapi butuh waktu yang lama. Mungkin untuk kita live streaming ini butuh 20 menit loadingnya. Tapi karena ada Mas Bama, ada yang lain, ada Mas Agus yang menyiapkan mixernya, ada yang memasangkan mic boyanya, ada yang memasangkan ini mikrofon wirelessnya, ada yang menyiapkan lightingnya Mas Roto, ada yang menyiapkan mikrofon dan segala macamnya, nyalain itu Mas Prio dan segala macam. Itu tuh peran namanya jemaah. Ada yang peran teknis, ada yang peran non teknis. Yang teknis orang-orang di lapangan, yang non teknis peran harta. Ini butuh apa? Harta saya ikut ya. Kita mau upgrade ini, ayo saya ikut harta saya. Kita mau beli A, mau beli B, ayo harta saya ikut. Kita mau beli C, oh tenang aja saya punya di rumah tapi gak kepake, silahkan nanti dibawa aja. Itu loh jemaah. Berperan. Namanya wajahadu fi sabilillah. Setelah beriman, berhijrah, berjihad. Jihad itu jangan selalu dipikir tentang perang, enggak. Jihad itu artinya jahada yujahidu, bersungguh-sungguh jemput cintanya Allah. Kalau kita bisa jemput sayangnya Allah datang buat kita dengan harta, jemput dengan harta. Saya tuh bingung Ustadz, uang saya tuh banyak. Saya bingung, sampai mau kemana nih uang saya. Kalau ada ya jemaah orang tuh saking banyaknya uang tuh bingung. Hidupnya sederhana, biasa-biasa aja. Bingung nih daripada harta ngendep, gak jelas, ujung-ujungnya nanti misalkan malah kurang faedah, kurang manfaat, termakan inflasi apa segala macam. Ini deh, udah nih harta saya ikut andil. Mumpung masih hidup. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan apapun yang kita punya. Teknis di lapangan, silakan. Non teknis yang mensupport dari belakang, support lobbynya. Dakwah butuh lobby nggak? Jamaah, dakwah butuh melobi nggak? Nabi SAW yang mencontohkan. Nabi melobi Raja Heraklius nggak? Dilobi sama Nabi. Min Muhammad, Nabi buat surat. Nabi kirim utusan. Antar surat ini kirim ke Raja Heraklius. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasul Allah, ila Hirakl, kepada Raja Hirakl, Heraklius, azimir Rum, penguasa bangsa Romawi. Aslim taslam, Nabi langsung buka kalimatnya dengan kalimat, wahai Raja Heraklius, aslim, masuk Islamlah kamu, taslam, kamu akan selamat. Coba jemaah. Waktu itu Madinah kecil, tapi nyalinya besar. Madinah kota kecil, tapi mentalnya besar.
Madinah kota yang mungil, tapi impiannya impian yang besar. Muslim tuh harus begitu jemaah. Ayo kita mau bangun pondok, kayaknya gak mungkin. Apa jemaah? Muslim harus besar mimpinya. Ayo kita mau nolong orang nih, ada orang kelaparan, 1, 2, 3, ada 10 orang. Berat, kalau beli beras mahal. Ini Muslim, dicontohkan Rasulullah, kota kecil impian besar. Kota kecil nyalinya besar. Mental itu jemaah, kalau udah ciut, sulit kita mau berharap banyak. Mentalnya udah ciut. Tapi kalau mentalnya besar, walaupun fisiknya kecil, orangnya mungil, kurus, krempeng, beratnya cuma 50 kg misalnya. Tapi kalau nyalinya besar, orang dengan berat 70-80 bisa takut jemaah. Digentak-gentak balik. Karena nyalinya besar. Kenapa sih sahabat tuh kalau masuk, banyak dalam kitab Ashabur Rasul contoh, yang pernah kita khatamkan di PB Resto kemarin. Sahabat itu, aku masuk ke medan perang. Dan aku melihat dia masuk ke kawasan musuh tanpa dihantui rasa takut sedikit pun. Kenapa coba? Karena mental sahabat itu plus mindsetnya sudah tertanam. Ish kariman au mut syahidan. Hidup saya mulia atau mati saya mati syahid. Dan mati syahid itu cita-cita banyak para sahabat. Jadi kalau ada sahabat wafat, keluarganya diberitahu, ibu anaknya meninggal. Kenapa? Mati syahid di medan jihad. Apa yang diucapkan ibu itu? Alhamdulillah. Allah berarti ridho sama keturunan saya dipilih mati syahid. Itu mindset hebat tuh. Mentalnya mereka mental yang dahsyat. Mental orang-orang beriman tuh fisik kecil, kota mungil. Atau mungkin kalau kita bisa artikan ke masjid ini ya jamaah ya. Masjidnya kecil, masjidnya mungil, tapi visinya harus besar. Masjidnya kecil, masjidnya mungil, tapi dampak kebaikannya harus besar. Masjidnya kecil, masjidnya mungil, harus melahirkan orang-orang besar. Dia terlahir dari mana? Dari masjid. Oh ini ya Mas Royan ya. Oh Mas Royan yang itu, yang di Masjid Fatimah Garung ya. Lahirnya dari masjid. Oh Mbak Lala ya, oh Mbak Kia ya. Dari mana tuh? Oh didikannya Masjid Fatimah Garung. Lahirnya dari masjid. Makanya hadirin jamaah dirahmati Allah, berjihadlah. Teknis maupun non teknis. Yang di lapangan silahkan. Yang di balik layar, saya tak bagian doain ya Ustadz, silahkan. Saya tak ikut andil support harta ya Ustadz, silahkan. Saya tak ikut andil bidang wakaf manfaat ya. Saya ada lahan 2 hektar, itu diwakafkan ya, silahkan. Saya ada rumah nih kosong, daripada saya kan udah gak tinggal di sana, toh juga bingung rumahnya mau diapain. Ini sertifikatnya udah dimanfaatkan saja, dijual pun gak apa-apa untuk kemaslahatan. Saya ikhlas, saya ridho, silahkan jemaah. Dengan apapun yang dimiliki. Aduh mobil saya kebanyakan, ada 12. Udah deh 1 dipakai aja tuh buat jemput-jemput sayur. 1 dipakai aja itu nanti buat logistik apa segala macam. Silahkan, support. Jangan sampai jemaah besok begitu ditanya, ini kamu buat apa? Cuma nganggur ya Allah di rumah. Mung dipanasi, matiin lagi, panasin, matiin lagi. Gak ada manfaatnya, gak ada maslahatnya kecuali hanya untuk sekedar pajangan. Ingat ya jemaah, yang dipajang akan dipintai pertanggungjawaban. Tulis di kolom komentar, apapun yang kita punya akan dipintai pertanggungjawaban. Kalau bisa jangan ada aset nganggur. Kecuali pakai semua untuk nolong agama Allah. Jangan dibiarkan nganggur. Pakai semua untuk nolong agama Allah. Dicampur sari ada rumah nganggur. Daripada nganggur, udah mending buat tempat anak-anak ngaji di sana. Selalu berpikir begitu jemaah. Jangan ada aset atau sesuatu yang nganggur. Sayang
Karena kita tahu ayatnya. Tapi kebanyakan kita tuh pura-pura nutup mata. Allah, kita hafal ayatnya. Saya berani membuktikan jamaah bisa melanjutkan. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Kita hafal ayatnya. Tapi jangan pura-pura kayak nggak tahu loh jamaah. Kita hafal kok ayatnya. Summa kemudian latus alunna, kamu akan Allah tanya. Yauma idin, pada suatu hari di mana Allah pintai pertanggungjawaban, anin, atas, naim, semua kenikmatan yang Allah titipkan. Ditanya loh jemaah. Rumahmu berapa, mobilmu berapa, motormu berapa, handphonemu berapa. Loh jangankan ini handphone ditanya loh jemaah. Satu orang punya 4 handphone, 1, 2, 3, 4. Ditanya gak sama Allah? Ditanya. Itu 4 handphone, kamu kok 1 doang? 4 handphone buat apa? Ya Allah, yang satu buat live streaming Instagram, yang satu buat live streaming YouTube, yang satu buat live streaming TikTok, yang satu ini buat admin ya Allah, buat membersamai dalam kebaikan. Allah tanya jemaah. Kalaupun banyak, lihat fungsi semua enggak? Handphone 4, tapi yang dipakai cuma 1, 3-nya kepake enggak? Allah tanya loh jemaah. Jangan pura-pura gak tahu dengan ayat tadi. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kita akan ditanya. Pasti ditanya. Persiapkan jawaban terbaik. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita korbankan di jalan Allah. Dan lagi-lagi harus sadar. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua darimu, kembali kepada Engkau ya Allah. Mari jamaah kita luruskan niat, bulatkan tekad. Yang mewakafkan ilmu, wakafkan ilmunya di jalan Allah. Yang dengan harta, uang, semuanya buat Allah ridho sama kita dengan itu. Yang punya kendaraan banyak, saking banyaknya sampai dia gak pernah memakainya, pakai itu semua di jalan Allah. Tolong agama Allah dengan harta dan jiwa yang kita bisa berikan untuk agama Allah. Ingat, rumusnya pertama bukan belum jiwa dulu, tapi wajahidu biamwalikum, dengan hartamu dulu, wa anfusikum fi sabilillah. Mari kita sama-sama meluruskan niat, mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta terbaik kita untuk menolong agama Allah. Insya Allah semoga jadi harta terbaik kita yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, mohon pamit. Kami akan berangkat ke Medan. Pesawat kami akan take off 11.55 siang ini. Jadi habis ini kami langsung ke Bandara YIA Jakarta, langsung Medan tanpa transit. Kami Maghrib nanti terjadwal di Medan, ada kajian di Medan. Isya nanti juga kajian di Medan insya Allah. Jadi mohon izin, hari ini kami berangkat sampai tanggal 1 atau hari Ahad. Kemungkinan kami sampai sini tanggal 2 Januari, di hari Seninnya. Pesawat kami kalau tidak salah tanggal 1 di malam atau sore harinya gitu. Tanggal 1 malam atau sore harinya. Jadi kemungkinan sampai ke sini bisa dini hari tanggal 2-nya. Mudah-mudahan tanggal 2 sudah bisa subuh syuruk. Kalau belum pun nanti dibersamai oleh gurunda kita, Bapak Haji Mulyono sekeluarga besar nanti. Atau kalau insya Allah kami sudah datang, kami akan bersamai. Jadi mohon izin, mohon doanya juga. Mudah-mudahan semua Allah berkahi, Allah ridhoi. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang di kota Medan, insya Allah Maghrib nanti atau Isya kita ketemu di Medan. Nanti ada beberapa kajian yang sahabat bisa bersamai di Medan. Poster tentang jadwal kami di Medan sudah kami upload di Instagram. Jadi buat sahabat tinggal lihat aja di Instagram. Ada di 8 atau 7 masjid kalau tidak keliru ya. Sekitar 7 atau 8 masjid di kota Medan. Medan Barat, Medan mana. Nanti sahabat bisa pilih aja di tempat terdekat dari rumahnya sahabat di Medan mana. Nanti kita mudah-mudahan bisa silaturahmi di sana. Terima kasih sudah membersamai, terima kasih sudah tap-tap layar.
Terima kasih sudah memberikan gift terbaik dalam kajian subuh syuruk ini. Terima kasih paket data dan keluangan waktu yang sudah disediakan untuk belajar bersama-sama. Mohon maaf nggak ada tanya jawab. Semoga Allah meridhoi kita semua, Allah memberkahi hidup kita semua, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita salih salihah, Allah karuniai hidup kita istiqamah, wafat kita husnul khatimah, bersaudara kita di dunia, bersaudara kita sampai syurga. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, sampai jumpa maghrib ini di Medan insyaallah biiznillah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mohon doa restunya jemaah, mohon titip salam juga buat keluarga di rumah. Insyaallah nanti kita ketemu di tanggal 2 kalau masih hidup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.